Ya, Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari yang baru ini, di hari Minggu kita memulai di minggu ini, kita berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, memberi lagi kami kesempatan hidup di hari ini, di minggu ini. Kami hendak merenungkan firman-Mu, mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, agar kami memahami dan kami dapat hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 4 ayat 3 sampai ayat 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah belajar beribadah dari Kain dan Habel. Pelajaran ini menjadi penting ketika kita membaca keseluruhan dari perikop ini. Nah, kita tahu bahwa di zaman Kain dan Habel belum ada gereja. Ya, belum ada tempat ibadah. Tetapi beribadah pada zaman itu adalah mempersembahkan korban, memberikan korban kepada Tuhan. Nah, menariknya bahwa Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan, memberikan korban, bahkan beribadah kepada Tuhan. Tetapi yang menariknya adalah Habel diterima, diindahkan Tuhan persembahannya, sementara Kain tidak. Dan itulah sebabnya membuat Kain menjadi panas hati, mukanya muram. Bahkan puncak daripadanya kita tahu, ya, Kain membunuh atau menghabisi adiknya, ya, dengan begitu sangat jahat sekali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya mengapa, ya, Kain tidak diterima persembahannya oleh Tuhan? Nah, melalui firman Tuhan ini kita bersyukur karena Alkitab kita adalah bersifat unitas, gitu ya. Ya, adalah satu kesatuan, sehingga ketika satu kitab kurang jelas, kurang terang menerangkan tentang ayat itu, maka akan dijelaskan atau diterangkan oleh kitab atau ayat yang lain. Nah, inilah yang kita bisa temukan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa Kain itu berasal dari si jahat dan segala perbuatannya adalah jahat, dan Habel adalah benar. Jadi kalau kita memperhatikan alasan dan mengapa Kain tidak diterima persembahannya, ya, oleh Tuhan, karena memang inilah jawabannya. 1 Yohanes 3 11 sampai 12, bahwa Kain adalah berasal dari si jahat dan segala yang dikerjakan, diperbuat oleh Kain adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menjadi jawabannya. Dan tentu puncak dari semuanya adalah Kain membunuh yaitu Habel adiknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka ini menarik dalam hidup kita, ya, bahwa kalau kita bisa sebut bahwa Kain ini memang hidupnya memang sudah jahat, ya, dan dia melakukan juga, ya, beribadah itu hal yang juga dalam motivasi, dalam sikap yang juga jahat, walaupun juga rohani, walaupun terkesan ibadah. Nah, ini bahaya, ya. Ini sesuatu yang juga relevan kadang-kadang, ya. Kita melihat banyak orang, ya, dengan gaya beragama, dengan rohani, dengan beribadah, tapi sesungguhnya jahat. Dan itu hanya yang tahu, hanya yang sungguh mampu melihat itu adalah Tuhan. Karena itu lewat firman Tuhan ini ada 3 hal yang kita bisa lihat sebagai implikasi dan sekaligus aplikasinya. Yang pertama, bahwa ibadah itu bukan bagian dari hidup kita, tapi ibadah itu adalah kehidupan kita itu sendiri. Jadi dia bukan salah satu kegiatan, tapi itulah hidup kita. Kegiatan itu pun adalah bagian dari seluruh kehidupan kita, ya. Artinya yang pertama bicara waktu, bahwa beribadah bukan hanya waktu hari Minggu, tapi beribadah itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, artinya setiap saat, setiap waktu, setiap hari itulah beribadah. Tapi beribadah juga itu bicara tentang apa? Apapun.
Jadi bukan hanya ketika Anda jadi worship leader, jadi pengkhotbah, jadi majelis, jadi penerima tamu, bukan. Tapi ketika Anda mencuci, ketika Anda mengepel, ketika Anda menyapu, ketika Anda cuci mobil misalnya, ketika Anda di kantor, ketika Anda bertemu dengan klien, ketika Anda melakukan apapun, itulah ibadah. Jadi itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Maka ada ungkapan berkata, jikalau engkau melakukan sesuatu sifatnya mungkin duniawi atau sekuler, tapi ketika engkau melakukannya dengan engkau memuliakan Tuhan, dengan hati kepada Tuhan, maka itu adalah rohani, itu adalah ibadah. Tapi sebaliknya, jikalau engkau ada di tempat yang rohani, di gereja sekalipun, tapi kalau ketika Anda melakukannya bukan untuk Tuhan, maka itulah sekuler. Jadi bukan persoalan tempatnya yang menentukan kita rohani, tapi sesungguhnya siapa yang ada di hati kita. Dan inilah yang membedakan Kain dan Habel. Membedakan Habel dari Kain, ya. Bahwa Habel berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa baca dalam Kolose 3:23 kan. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itulah sesungguhnya poin yang harus kita lihat sebagai pelajaran dari Kain dan Habel. Yang kedua, pelajarannya adalah bahwa yang utama yang dilihat Tuhan adalah apa? Bahwa ibadah itu adalah hidup kita. Yang dilihat Tuhan yang utama adalah hidup kita, diri kita, keberadaan kita. Barulah kemudian apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan, ya. Kalau kita membaca ayat 4 bagian B, di sana dikatakan, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Kemudian ayat 5 bagian A, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkan. Ada dua hal, Habel, Kain, barulah korban persembahan. Artinya apa? Tuhan melihat pertama adalah hidupmu, diri kita, keberadaan kita, barulah korban persembahan. Jadi artinya mari, jangan yang diutamakan yang kita lakukan ketimbang dari hidup kita, dari diri kita. Karena Tuhan melihat yang utama adalah dirimu, keberadaan. Maka itulah yang berkenan kepada Tuhan. Barulah persembahan kita. Nah, itu bisa kita temukan seperti misalnya janda yang memberikan ya hanya berapa keping. Dari itu pun dari kekurangannya kan. Kan yang dia berikan kan enggak banyak kan. Tapi apa? Dia berikan justru dari itulah ya, itulah bagian yang terakhir mungkin. Dan itulah dikatakan yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan lihat orangnya, Tuhan lihat hidupnya, dan itulah yang dia akhirnya berkenan. Apalagi dengan pemungut cukai. Kalau pemungut cukai juga ketika di Bait Allah dengan orang Farisi kan, orang Farisi sudah menginventarisir segala jasa-jasanya. Aku sudah berpuasa, aku sudah memberi persepuluhan, tidak membunuh, tidak mencuri, kan begitu. Tapi orang pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh, dia tidak mampu menengadah ke langit, dan dia berkata, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Nah saudara, dia tidak buat apa-apa, tapi dia hanya berseru itu, menunjukkan apa? Bahwa dialah, kata Tuhan, orang yang benar itu. Maka sesungguhnya yang Tuhan lihat adalah diri kita, hidup kita dulu. Barulah kemudian Tuhan melihat sesungguhnya apa yang kita persembahkan. Dan tentu semuanya dilihat dari hati yang betul-betul murni kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa dari pelajaran ini kita melihat bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang benar, orang yang beribadah kepada Tuhan, maka pastilah kita juga akan memberikan yang terbaik dari segala apapun yang ada pada kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Habel. Ya, dikatakan bahwa Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, ya, anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya yang terbaik. Jadi karena dia sudah hidup benar, maka dia pasti melakukan yang benar. Ya, sama seperti kita, kalau kita sudah diberkati, ya kita sudah dikasih berkat yang luar biasa, masa kita balikan kepada Tuhan, berikan pada Tuhan yang ya percuma atau yang sesuatu yang ya tidak berkenan malah kan, itu tidak akan sebanding. Ya, maka ketika kita sadar kita adalah miliknya dia, kita dikasihani dia, diselamatkan dia, maka kita juga akan memberi yang terbaik kepadanya. Karena itu mari belajar dari Kain dan Habel bahwa kita punya kehidupan,
tidak akan bisa lepas dari ibadah itu sendiri. Dan ibadah itu sendiri adalah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami agar kami mampu menjalani hidup kami di sepanjang hari yang Tuhan masih beri. Sehingga hidup ini, hari-hari kami dan apapun yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Dan itulah sesungguhnya ibadah kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas sepanjang hari. Shalom.